Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulandari, kelas B 2020237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koperasi. 1. Pengertian koperasi. Secara etimologi, pengertian koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama. CO berarti bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi, kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Lalu, secara umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, terikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Namun, ada pengertian lain dari koperasi. Menurut beberapa ahli, salah satunya dari Bapak Koperasi, yaitu Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong, atau dapat diibaratkan seperti seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Kemudian, menurut Arifin Alcaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Lalu, pengertian koperasi menurut Munker adalah organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola atau urus niaga secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Lalu yang kedua, landasan koperasi. Landasan koperasi sebagaimana disebutkan pada pasal 2, yaitu pertama, landasan ideal. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, di mana kelima sila dari Pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar ideal ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi, karena Pancasila di samping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Kedua adalah landasan struktural. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya. Menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dari rumusan tersebut, pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga adalah landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang terakhir ada landasan operasional. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah ketentuan-ketentuan operasional yang harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota, pengurus, manajer, dan karyawan koperasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam koperasi. Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama. Berikut ini landasan operasional koperasi Indonesia, antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian. Yang kedua adalah Anggaran Dasar atau AD dan Anggaran Rumah Tangga atau ART koperasi. Ketiga, asas tujuan dan fungsi koperasi. Asas koperasi pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebut bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Asas ini merupakan prinsip mendasar yang menjadi tumpuan berpikir dari koperasi. Asas koperasi adalah sistem ide yang menjadi petunjuk dalam membangun
dan mempertahankan koperasi. Asas kekeluargaan dan gotong royong ini dicetuskan langsung oleh Bapak Koperasi Indonesia, yakni Muhammad Hatta pada tahun 1977. Asas kekeluargaan adalah asas yang menghendaki semua anggota koperasi mempunyai rasa kebersamaan dan juga toleransi yang tinggi layaknya dalam hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Dengan demikian, diantaranya ada sikap rela berkorban demi untuk kepentingan bersama semua anggota atau keluarga. Asas gotong royong adalah asas yang menginginkan agar semua anggota koperasi tidak menyimpan sikap egois ataupun individualis. Setiap anggota koperasi ini harus bersedia bekerja sama dan bahu-membahu mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bersama. Tujuan koperasi. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan Koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, garis besarnya tujuan Koperasi Indonesia meliputi 3 hal. Sebagai berikut: pertama, untuk memajukan kesejahteraan anggotanya; kedua, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan terakhir, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Fungsi koperasi di pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan 4 fungsi dan peran koperasi, antara lain: pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong gurunya. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia. Keunggulan koperasi. Kelebihan koperasi: pertama, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi dapat melakukan berbagai usaha di berbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat. Ketiga, sisa hasil usaha atau SHU yang dihasilkan koperasi dibagi kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Lalu, membantu membuka lapangan pekerjaan, mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah, mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi. Lalu ada kelemahan koperasi. Umumnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan tentang perkoperasian. Kedua, tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi. Ketiga, koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain. Modal koperasi relatif terbatas atau kecil bila dibandingkan dengan badan usaha lain. Pengurus dan anggota kurang memiliki jiwa wirausaha sehingga mengalami kesulitan untuk berkembang. Terakhir, mengenai prinsip koperasi. Prinsip koperasi Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, sifat kesukarelaan dalam anggota koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh seseorang atau orang lain.
Sukarela juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat meleburkan diri dari koperasi yang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD atau ART koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi atas kehendak dan keputusan para anggota yang menurunkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU sebagai besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha ini kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pengembangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Keempat, modal koperasi. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas di sini adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Terakhir, yang kelima adalah kemandirian. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, yang dilandasi oleh kepercayaan pada perkembangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kebanyakan untuk mengelola diri sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.